Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam nama budaya. Eh, Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pengantar umum ya, tentang anti korupsi gitu. Nah, mungkin eh, ada sedikit sifat yang tidak baik gitu ya di kultur kita, khususnya di Indonesia, yaitu kita apatis gitu ya, cuek atau tidak peduli terhadap masalah korupsi gitu ya. Padahal teman-teman, korupsi itu adalah kejahatan yang sifatnya extraordinary crime gitu ya. Jadi termasuk kejahatan luar biasa. Karena apa? Mengingat korupsi itu dampaknya sangat luar biasa ya bagi ekonomi, sosial, politik, bahkan keamanan negara itu bisa hancur karena gara-gara apa? Korupsi, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sudah selayaknya kita ini yang generasi muda gitu ya, peduli, care gitu, yang namanya eh, korupsi itu bahaya gitu ya, efek jangka panjang, jangka pendeknya itu sangat destruktif seperti itu ya, teman-teman. Karena Indonesia negara tidak akan maju, teman-teman, tidak akan berkembang bila korupsinya itu masih bercokol gitu ya di dalamnya. Dia tuh kan menggerogoti, teman-teman. Korupsi itu semacam virus gitu ya. Dia ada dalam tubuh itu, menyebar tersistematis seperti itu. Dan sulit untuk disembuhkannya. Apalagi kalau kita dibiarkan itu penyakit seperti itu ya, teman-teman. Makanya kepedulian kita, speak up kita, terus pola pikir kita untuk terus belajar tentang bagaimana sih kita mengantisipasi atau menekan mungkin praktek-praktek korupsi ini gitu ya di berbagai sektor seperti itu, khususnya di Indonesia gitu teman. Karena di Indonesia itu korupsi itu tersistematis gitu, dari tingkat bawah, menengah sampai tingkat atas itu tersistematis. Istilahnya itu korupsinya sudah berjamaah, teman-teman. Maka daripada itu, kita yang peduli terhadap tindak pidana korupsi itu juga harus bersama-sama untuk mengatasinya berjamaah tersistematis. Karena kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang terorganisir. Nah, kita langsung saja teman-teman definisi tentang korupsi ya. Jadi korupsi itu dari bahasa Latin sebenarnya, corruption itu yang artinya sangat negatif, yaitu merusak, membusuk atau menghancurkan ya. Istilah simpelnya itu korupsi itu sangat destruktif ya, sangat merusak seperti itu. Nah, korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan yang tidak sah. Nah, seperti itu ya. Jadi korupsi itu sangat dekat yang namanya dengan kekuasaan, teman-teman. Ketika seseorang dia berkuasa atau memegang jabatan, maka dia itu sangat berpotensi untuk terkena penyakit yang namanya korupsi. Karena dia punya apa? Punya wewenang, kekuasaan, dan punya kesempatannya. Dua hal ini, antara wewenang atau jabatan dan kesempatan, ini menjadi sebuah peluang untuk terjangkit ya oleh yang namanya penyakit korupsi seperti itu ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi mulai dari penerimaan suap ya, suap menyuap, pemerasan, terus ada nepotisme, hingga manipulasi ilegal dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Esensi dari korupsi adalah penggunaan kekuasaan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang tidak adil. Jelas, teman-teman ya. Khususnya di Indonesia ya, negara kita itu negara demokrasi, teman-teman. Ingat ya, negara kita itu negara demokrasi, bukan negara kerajaan ya, atau negara feodal seperti itu. Maka daripada itu, sistem pengawasan, transparansi itu menjadi sebuah keharusan, teman-teman. Tanpa hal ini, maka akan sangat disalahgunakan oleh pihak yang diberi tugas oleh negara itu menjadi ya tindak pidana korupsi gitu ya.
tipikor seperti itu. Nah, seperti itu teman. Jadi bentuk-bentuk korupsi itu banyak ya. Korupsi itu banyak. Mungkin masyarakat itu hanya satu ya ketika mengambil atau memotong anggaran, itu yang disebut korupsi. Kalau yang lainnya enggak. Tapi enggak ya teman-teman. Korupsi itu ada variasinya ya. Seperti pemerasan, suap menyuap, gratifikasi. Itu termasuk juga tindak pidana korupsi seperti ya. Selanjutnya, korupsi tidak hanya terbatas pada konteks pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkatan dalam masyarakat, seperti sektor swasta, organisasi non-profit, dan institusi pendidikan. Nah, dalam setiap konteks, korupsi merugikan kepentingan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi korupsi itu teman-teman sangat destruktif ya. Itu masuk ke berbagai sektor. Bahkan teman-teman udah lihat sendiri gitu ya di media sosial, di TV-TV, berita-berita gitu. Kementerian Agama saja itu ya, Kementerian Agama teman-teman, itu ada kasus korupsi gitu ya. Bahkan pengadaan Quran pun sempat ada kasusnya itu dikorupsi teman-teman. Kuota haji dikorupsi gitu, jatah makan haji di Arab saja itu dikorupsi teman-teman, dengan cara apa ya, diakalin gitu, tidak sesuai spesifikasi, harganya segini, jenis makanannya beda gitu, tidak dengan sesuai standar seperti itu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bahaya-bahayanya korupsi sampai-sampai ranah-ranah yang dianggap kita sakral atau suci pun terindikasi gitu, bukan terindikasi lagi, dia udah melakukan gitu ya yang namanya tindak pidana korupsi. Terus sampai ranah pendidikan gitu. Nah, mungkin ya, kita agak sedikit mensakralkan dua lembaga ini ya, pendidikan sama agama gitu ya. Kalau di Indonesia kita kan nggak bisa lepas dari agama gitu ya. Bahkan di pendidikan pun gitu, pendidikan yang seharusnya pendidikan itu building moral gitu ya, pembuatan penjaga moral etika itu di sana gitu ya, pembinaan pendidikan gitu. Tapi malah sebaliknya gitu, di institusi pendidikan teman-teman itu banyak praktek-praktek tindak pidana korupsi sebetulnya. Nah, seperti itu. Terus korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, kerugian kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan sosial, terus mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperburuk kondisi kemiskinan. Nah, ini yang paling parah teman-teman. Semakin masifnya praktek tindak pidana korupsi di suatu negara, maka kesenjangan sosial pun akan semakin tinggi teman-teman ya. Si miskin dan si kaya itu semakin gapnya itu semakin lebar seperti itu. Karena ini tindak pidana korupsi ini teman-teman. Maka dari itu saya sangat berharap kita semua generasi yuk kita peduli gitu, kita care gitu teman-teman. Kalau bukan siapa lagi, kalau bukan kita gitu ya, semua orang gitu gak peduli terhadap tindak pidana korupsi, ya tunggu aja gitu. Indonesia mungkin 5 tahun 10 tahun kayak gimana keadaannya gitu ya, mungkin hancur kayak atau berantakan dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi tindak pidana korupsi ini sangat destruktif ya, baik itu ekonomi, pelayanan publik, pembangunan, akses kesehatan pun, pendidikan itu bisa sangat terganggu seperti itu. Nah, untuk mengatasi korupsi diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Nah, langkah-langkah pencegahan korupsi meliputi peningkatan transparansi, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, serta pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah gitu ya. Jadi, nah ini. Jadi untuk mengatasi atau meminimalisir gitu tindak pidana korupsi itu, kita harus
berupaya bagaimana gitunya menjadikan pemerintah itu setransparansi mungkin gitu. Keterbukaan itu sangat-sangat dibutuhkan sehingga masyarakat itu atau publik itu mempunyai kepercayaan atau trust gitu ya terhadap pemerintah gitu, seperti itu. Karena good governance, pemerintahan yang baik itu diantaranya itu pemerintahan yang transparansi ya, terbuka, sehingga ya jelas masyarakat menjadi percaya gitu, bukan malah sebaliknya. Ketika pemerintah menutup-nutupi sesuatu teman-teman, tidak transparansi, maka timbullah ketidakpercayaan dari masyarakat sehingga muncul trustnya itu kurang gitu ya, kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahnya itu kurang gitu ya. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah itu ada gap atau ketidakpercayaan. Nah itu juga tidak baik karena membuat negara tidak stabil seperti itu. Nah selanjutnya pendidikan memegang peran penting dalam menggali potensi manusia gitu ya, dengan membentuk kecerdasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga ya, tujuan pendidikan juga meliputi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia agar memiliki moralitas dan sikap yang mendorong peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, dalam ini teman-teman, ada sebuah keanehan mungkin ya teman-teman. Karena kita menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia itu semakin punya value atau nilai yang sangat luar biasa gitu ya. Seperti halnya ketika para pejabat itu teman-teman masuk ke dunia pemerintahan ya, di DPR, MPR atau di badan-badan lainnya yang sentral di pemerintahan, itu mereka itu kan kebanyakan dari pendidikan tinggi gitu ya, Mas. Nah, tapi ironisnya justru mereka itu yang bergelar itu teman-teman yang sekolahnya bagus-bagus, kadang dia juga gitu terjerat kasus tindak pidana korupsi seperti itu ya. Jadi sini ada tanda kutip semacam keanehan gitu ya. Semakin bagus pendidikan, semakin tinggi pendidikan, bukan produk manusia yang bermoral tingkat tinggi, malah sebaliknya gitu. Malah dia makin pinter, makin lihai di sektor perkorupsiannya. Nah ini menjadi PR besar di bangsa ini ternyata. Moralitas, kejujuran, sifat amanah itu sangat sulit gitu ya. Pantesan gitu ya, kalau di Islam itu Nabi Muhammad itu diutus sebagai orang yang jujur alamin ya, karena ini peradaban manusia akan hancur bila tidak ada sifat jujur teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat kenapa sih Eropa negaranya maju gitu ya, karena tingkat nilai amanahnya ini tinggi gitu. Bisa lihat teman-teman di Eropa itu semua kehidupan itu harus ada lisensi, sertifikat atau kepercayaannya. Karena yang lain menekankan akan kapasitas dan kejujuran. Nah, sebaliknya itu negara kita, teman-teman. Negara kita akan hancur, negara kita akan sulit untuk maju gitu. Bila instrumen orang-orangnya itu gitu ya, pejabat-pejabatnya itu, masyarakatnya itu jauh dari sifat-sifat amanah, jujur, malah sebaliknya gitu ya, oportunis, koruptif gitu ya. Nah itu kan menjadikan budaya-budaya seperti itu teh ya bisa menghancurkan bangsa kita sendiri gitu ya teman. Maka dari itu pendidikan itu sangat penting ya, pendidikan yang menyangkut moral, amanah. Jadi semakin pintar IQ-nya seorang anak gitu, seorang yang dihasilkan dari perguruan tinggi, maka itu harus setara dengan nilai moralitasnya juga yang tinggi gitu. Sifat jujurnya juga semakin kuat, sifat amanahnya juga semakin kuat. Terus punya mental yang sifatnya sehat gitu ya. Jauh dari sifat serakah, jauh dari sifat ambisi yang bisa merusak orang lain seperti itu. Nah, mungkin itu video yang bisa saya buat ya untuk
kita lebih peduli lagi terhadap tindak pidana korupsi ya teman-teman. Kedepan saya yakin Indonesia akan menjadi lebih baik, Indonesia akan menjadi negara hebat ketika kita mulai sadar dari hal-hal kecil dulu, dari tingkat masyarakat paling dasar, dari bawah kita akan membuat masyarakat semakin sadar akan bahaya korupsi dan menjauhi hal-hal tradisi kebiasaan meskipun itu kecil yang mengarah pada sifat-sifat membudayakan tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.